Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haris Pratama Teguh SHIMH selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam serta kawan-kawan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dan melaksanakan diskusi pada siang kali ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 4 dengan saya Alvina Yuriskia sebagai moderator dan pemateri pertama. Lalu di sini ada Suci Hartini sebagai pemateri kedua. Lalu di sini ada Tiara Intan Pratiwi sebagai pemateri ketiga. Lalu di sini ada Ahmad Izzuddin sebagai pemateri keempat. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka diskusi kali ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi akan disampaikan melalui video. Kepada kawan-kawan harap bersabar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Yuriskia sebagai pemateri pertama. A. Sistem pemerintahan pada masa Umayyah. Masa Umayyah terjadi pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Awal kekuasaan Bani Umayyah terjadi pada masa kekuasaan atau pemerintahan Muawiyah, yang mana sistem pemerintahan Islam yang tadinya bersifat demokrasi berubah menjadi monarki atau dinasti. Pada saat itu, kepemimpinan dilakukan secara turun-menurun berdasarkan garis keturunan, sehingga Muawiyah mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya yang bernama Yazid atas pengangkatan khalifahnya. Sistem pemerintahan ini ia terapkan sama seperti monarki yang berada di Persia dan Bazantium. Dalam hal tersebut, otomatis orang-orang yang berada di luar garis keturunan Muawiyah tidak memiliki kesempatan untuk memimpin jalannya pemerintahan, karena dalam dinasti ini hanya membenarkan satu kebenaran saja, yaitu sukses diberikan kepada keturunan yang ada di dalam dinasti tersebut. Dalam pemerintahannya, Muawiyah mencoba menggabungkan beberapa wilayah menjadi satu provinsi, yang mana di setiap provinsi terdapat amir atau gubernur yang dipilih berdasarkan wilayah jajahan yang mereka kuasai. Amir atau gubernur ini berguna untuk wakil di daerah masing-masing dalam upaya sentralisasi daerah dengan mendorong jalannya pemerintahan baik ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Berbeda lagi pada masa Hisham Abdul Malik, gubernur atau amir berwenang penuh dalam administrasi politik dan militer. Namun pada penghasilan wilayah diberikan atau ditangani oleh pejabat tertentu yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Pada masa Muawiyah, Baitul Mal berubah fungsi menjadi harta keluarga negara dan rakyat hanya menyetor pajak tanpa memiliki hak menanyakan penggunaannya. Pada masa ini pajak negara itu dijadikan harta pribadi khalifah. Namun berbeda lagi pada masa Umar bin Abdul Aziz, yang mana bagian Baitul Mal ini ia jadikan untuk kesejahteraan rakyat. B. Pola administrasi pemerintahan Umayyah. Khalifah Muawiyah mendirikan suatu pemerintahan yang terorganisasi dengan baik, hingga beliau pun merupakan orang pertama dalam Islam yang mendirikan departemen pencatatan
atau Diwanul Kahatam, yang mana dari setiap peraturan dijadikan dalam suatu register dan yang aslinya disegel dan dikirimkan ke alamat yang dituju. Dalam urusan keuangan seperti pemungutan pajak di setiap provinsi, Muawiyah mengangkat pejabat tertentu yang diberi gelar Sahibul Kharaj. Jadi, dalam masalah keuangan, gubernur harus menggantungkan diri kepada Sahibul Kharaj, sehingga hal ini dapat membatasi kekuasaannya. Lalu dalam hal tersebut, Muawiyah dapat mengembangkan keadaan yang teratur dan terorganisasi dengan baik, karena masing-masing pejabat telah memiliki tanggung jawab yang dipegang oleh masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Saya Suci Hartini, NPM 1151010205, ingin memaparkan materi yang kedua, yaitu mengenai pemikiran ekonomi pada masa Bani Umayyah dan sumbangan-sumbangan Khalifah Bani Umayyah untuk kemajuan ekonomi. Materi yang pertama yaitu mengenai pemikiran ekonomi pada masa Bani Umayyah. Dibandingkan dengan pemikiran atau bidang-bidang yang lainnya, pemikiran ekonomi pada masa itu memang tidak begitu menonjol, namun masih terdapat beberapa pemikiran ekonomi pada masa itu yang dipandang cukup berharga, seperti perbaikan terhadap transaksi saham, murabahah, dan kehadirannya kitab Al-Kharaj yang mampu mengembangkan ekonomi pada masa saat itu. Adapun praktik perbankan pada masa Bani Umayyah, sebelumnya bank tidak dikenal dalam kosakata fikih karena bank tidak begitu dikenal baik dalam masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah. Namun, fungsi-fungsi perbankan seperti menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai sumbangan-sumbangan Khalifah Bani Umayyah bagi kemajuan ekonomi. Yang pertama yaitu Khalifah Bani Umayyah bin Abu Sofyan. Menjadi khalifah pertama, Muawiyah bin Abu Sofyan lebih fokus dalam bidang keamanan, namun masih terdapat pemikirannya terhadap ekonomi, yaitu seperti membangun masyarakat muslim yang tertata rapi sebagai syarat kondusifnya perekonomian, dan para sejarawan menyebut bahwa Muawiyah bin Abu Sofyan adalah orang Islam pertama yang mampu membangun kantor catatan negara dan layanan pos, serta mencetak mata uang dan mengembangkan jabatan hakim sebagai jabatan profesional, dan yang terakhir yaitu menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap terhadap tentara. Selanjutnya yaitu Abdul Malik bin Marwah. Pemikiran beliau terhadap bidang ekonomi diantaranya mengembangkan pemikiran yang cukup serius terhadap penerbitan dan pengembangan uang dalam masyarakat Islam sebagai upaya penolakan atas permintaan pihak Romawi untuk menghapus kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku pada saat itu. Yang kedua yaitu menjatuhkan hukuman jihad bagi mereka yang melakukan percetakan mata uang di luar percetakan negara, dan yang terakhir yaitu melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam. Sekian dari saya. Saya Tiara Pratiwi dari pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pemikiran Umar bin Abdul Aziz di bidang ekonomi. Ketika diangkat menjadi khalifah, di dalam melakukan berbagai kebijakannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz lebih bersifat melindungi dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.
Beliau menghapus pajak terhadap kaum muslimin, mengurangi beban pajak kaum Nasrani, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi kerja paksa, dan berbagai kebijakan lainnya. Sehingga dari kebijakan ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, sehingga dari pihak masyarakat sendiri tidak mau menerima zakat lagi. Selanjutnya, beliau juga menetapkan gaji pejabat sebesar 300 dinar. Dan pejabat dilarang melakukan kerja sampingan. Selain itu, pajak yang dikenakan kepada non-muslim hanya berlaku kepada 3 profesi. Yang pertama itu pedagang, petani, dan juga yang terakhir tuan tanah. Dan dalam bidang pertanian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melarang penjualan tanah, garapan agar tidak ada penguasaan lahan, serta tidak mengharuskan untuk menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Dalam menerapkan negara yang adil dan makmur, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai suatu landasan pokok. Beliau juga membuka jalur perdagangan bebas baik di darat maupun di laut. Bahkan beliau menghapus biaya masuk dan menyediakan berbagai bahan kebutuhan sebanyak mungkin dengan harga yang terjangkau. Pada masa pemerintahannya, sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas. Sekian yang dapat saya jelaskan. Nama saya Ahmad Izrin Al-Khadar, NPM 1951010254 sebagai pemateri keempat, yaitu menjelaskan perkembangan di bidang ekonomi pada masa dinasti Bani Umayyah. Nah, dinasti Bani Umayyah ini sudah mengenal Baitul Mal. Nah, dengan adanya Baitul Mal, kita bisa tahu bahwasannya pada masa tersebut mengalami perkembangan di bidang ekonominya. Eksistensi Baitul Mal begitu penting pada masa dinasti Bani Umayyah karena begitu luasnya daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Bani Umayyah dari barat sampai Afrika Utara, Andalusia, dan utara sampai India dan sampai perbatasan Cina, yang mana daerah tersebut terkenal dengan kekayaan dan kesuburan tanahnya. Nah, pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan dicetaklah mata uang sebagai alat tukar yang memiliki ciri khas, yaitu tulisan kod Arab ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya ada perkembangan di bidang sains dan peradaban. Nah, pada bidang sains dan peradaban ini pada masa Bani Umayyah lebih menekankan kepada ilmu-ilmu agama, leksiografi, pramasastra, dan sejarah peradaban. Selain menekan kepada ilmu-ilmu agama, dinasti Bani Umayyah ini juga mempelajari ilmu obat-obatan, kemudian ilmu hisab dan mengkhususkan menafsirkannya tulisan Latin dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang menjadi babak-babak penting dalam periode ini yaitu mengkhususkannya menafsirkan catatan-catatan bahasa Latin ke dalam bahasa Arab, dari bahasa Pahlawi ke dalam bahasa Arab, dan melakukan percetakan mata uang ke dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya ada perkembangan di bidang politik dan kenegaraannya. Nah, di bidang politik ini pada masa dinasti Bani Umayyah menggabungkan ketiga sistem politik. Yang pertama dari sistem politik Islam, yang kedua dari sistem Bizantium, dan yang ketiga dari sistem Persia. Nah, dengan menggabungkan ketiga sistem tersebut, pada masa dinasti Bani Umayyah mengalami perkembangan di bidang politiknya. Setelah itu, dinasti Bani Umayyah juga terkenal dengan kedisiplinan tentara-tentaranya. Selanjutnya yang menjadi catatan penting sejarah yaitu pada masa dinasti Bani Umayyah mengganti sistem baiat formatur ke dalam sistem kerajaan. Nah, ke dalam sistem pemerintahannya sedikit berbeda dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu memisahkan urusan agama dengan urusan pemerintahan. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor kemunduran dinasti Bani Umayyah. Faktor kemunduran dinasti Bani Umayyah yaitu adanya terjadinya perselisihan antara suku-suku Arab. Yang kedua, di zaman dinasti Bani Umayyah ini, khalifah dinasti Bani Umayyah cenderung memihak kepada salah satu pihak, kemudian menafiahkan pihak-pihak lain. Yang ketiga itu terjadinya penindasan terus-menerus kepada pengikut Ali secara khususnya, dan secara umumnya
kepada Bani Hashim. Nah, karena terjadinya penindasan tersebut, terjadilah pemberontakan antara Bani Hashim dan dinasti Bani Umayyah. Nah, dengan terjadinya pemberontakan tersebut, tergulinglah dinasti Bani Umayyah itu. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.